Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 3 semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang lanjutan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran keempat, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran 4. Nah, adapun tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini yaitu yang pertama, dari mengamati, Ibu berharap siswa dapat menjelaskan prosedur cara berjalan dan berlari dalam permainan kuda-kudaan dengan tepat. Kemudian, dari mengamati, Ibu berharap siswa-siswa Ibu dapat mempraktikkan cara berjalan dan berlari dalam permainan kuda-kudaan dengan benar. Kemudian, dari membaca teks, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kemudian, dari membaca teks, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat menciptakan sikap bersyukur atas karunia terhadap Tuhan yang terdapat pada sila ke-1 Pancasila. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain yaitu bertumbuh. Bertumbuh berarti bertambah tinggi dan berat badan seseorang. Ciri-ciri makhluk hidup bertumbuh dapat kita peroleh dari makanan dan juga kegiatan berolahraga. Kegiatan olahraga banyak macamnya. Salah satu kegiatan olahraga yang paling menyenangkan yaitu dengan permainan. Nah, kita akan membahas tentang permainan kuda-kudaan. Permainan kuda-kudaan merupakan permainan yang mempergunakan kaki dan tangan, yaitu kekuatan kaki dan tangan. Nah, coba anak-anak Ibu nanti di rumah lakukan kegiatan permainan kuda-kudaan dengan orang tua, saudara, ataupun teman-teman sebaya. Adapun yang perlu diperhatikan dalam permainan ini yaitu yang pertama, kita harus memilih teman yang seimbang dengan kita. Kemudian yang kedua, kita harus memilih dulu siapa yang menjadi penunggang dan siapa yang menjadi kudanya. Yang ketiga, kita harus memulai permainan dari start. Yang keempat, kita mengulang permainan yaitu dengan mengulang siapa yang menjadi kuda, siapa yang menjadi penunggangnya. Nah, dalam permainan ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, karena ini hanya cuma permainan. Jadi yang kalah tidak apa-apa. Nah, salah satu bentuk bersyukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berolahraga dan menjaga pola makan kita. Kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita harus selalu bersyukur atas karunia-Nya. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan yang ada di buku teks. Yang pertama, mengapa permainan kuda-kudaan mampu memperkuat tangan dan kaki? Ayo kita jawab sama-sama ya. Permainan kuda-kudaan mampu memperkuat tangan dan kaki karena permainan ini melibatkan otot dan sendi kaki dan tangan. Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan permainan kuda-kudaan? Ada dua cara yang harus kita lakukan dalam memenangkan permainan kuda-kudaan ini. Yang pertama, kita harus siap fisik dan mental, yang mana kita harus sehat jika kita yang menjadi kudanya, dan siap mental
Jika kalah, kita tidak boleh menyerah. Yang kedua, kita harus terdepan dan tidak boleh menjatuhkan teman yang ada di belakang kita. Yang kita menjadi kudanya, teman yang di belakang menjadi penunggangnya, tidak boleh jatuh agar kita menang. Kemudian kita jawab pertanyaan selanjutnya di buku teks. Tentang pertumbuhan. Apakah ukuran tumbuh anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu bertambah? Ya, kita jawab ya. Ya, pasti. Karena ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu bertumbuh. Yang kedua, bagaimana cara kita sebagai makhluk hidup mensyukuri atas pertumbuhan ini? Ya, jawabannya, cara kita mensyukuri atas pertumbuhan ini yaitu dengan memanfaatkan tubuh kita. Di mana kita dapat memanfaatkan tubuh kita dengan cara beribadah dan belajar. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara sholat dan mengaji. Kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian menjaga pola makan, dan selalu berolahraga agar kita tetap sehat. Nah, dari pembelajaran kita yang sudah kita pelajari pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang mana kita dapat diberikan kesehatan. Dengan cara kita harus menjaga kesehatan kita, yaitu menjaga pola makan dan juga sering berolahraga. Nah, pada pembelajaran kali ini, sekianlah pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu ke minggu selanjutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekianlah perjumpaan kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu di rumah menjaga kesehatannya. Jika keluar rumah, gunakan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Hindari kerumunan banyak orang. Nah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.